Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa terus bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita akan kesehatan dan juga waktu luang untuk kita bisa belajar bersama secara virtual melalui Zoom meeting pada kegiatan kajian seputar tanya jawab umroh dan i'tikaf yang diselenggarakan oleh Berkah Hidayah Sunnah atau Sunnah Travel bagi jamaah umroh Ramadan 1447 Hijriah. Tentu kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai apa yang kita laksanakan insyaallah taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri toladan kita, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, para peserta kajian Zoom yang semoga Allah muliakan. Tentu pertama kali kami ingin mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, ya, kepada seluruh peserta kajian online pada kesempatan kali ini. Dan tentu sebelumnya izinkan saya untuk menyapa guru kita, pemateri kita pada malam hari ini, Ustadzun Al-Fadil, Ustadz Dr. Abdul Rai, Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz, kaifa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz Riza, kaifa haluk? Masya Allah. Khair Ustadz, kaifa Ustadz? Masya Allah, ahlan wa Masya sahlan. Allah. Masya Kam Allah. maltaqaina? Eh, Muratain mungkin. Kaifa Masya Ustaz? Allah. Khair. Khair Ustadz, Masya Allah. Iya, iya, ahlan wa Satu hal sahlan. yang eh, membahagiakan bagi saya untuk kembali bertemu dan membersamai Ustadz Masya Abdul Allah. Rai, walaupun mungkin bertemunya tidak secara langsung, secara Masya virtual, Allah. tapi alhamdulillah ya. Masya Dan Allah. satu hal yang juga membahagiakan, insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala keberkahan ilmu kepada antum dan juga keberkahan. Barakallahu fikum, jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah. Tentu insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama mengikuti kajian seputar tanya jawab terkait dengan permasalahan seputar ibadah umrah dan juga i'tikaf, yang tentu tema ini sangat penting ya, agar ibadah kita yang nanti akan kita lakukan bersama, baik itu ibadah umrahnya ataupun ibadah i'tikaf, itu betul-betul dilaksanakan berdasarkan ilmu, berdasarkan dengan tuntunan yang dicontohkan dan diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk kepada sesi utama, perlu kami sampaikan tentu masyarakat muslimin, pemateri kita pada malam hari ini uh, seorang ustadz yang tentu kita semua sudah kenal, tidak perlu saya perkenalkan secara panjang lebar. Setiap kita tahu bahwa Ustadzun Al-Fadil, Ustadz Abdul Rai LCMA, merupakan salah satu dai yang telah menyelesaikan pendidikan S1, S2, dan S3-nya di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia, di satu kampus yang menjadi impian seluruh anak kaum muslimin di dunia. Dan beliau juga, sebagaimana kita ketahui, bahwa beliau pernah menjadi pengajar dan pemateri untuk kajian berbahasa Indonesia di Masjid An-Nabawi. Maka satu kehormatan dan satu kebahagiaan bagi kita semua untuk bisa mengambil istifadah, mengambil faidah dari beliau secara langsung melalui Zoom meeting kali ini. Kemudian tentu ingin saya sampaikan beberapa tata tertib kajian pada malam hari ini. Yang pertama, sebelum nanti kita masuk kepada sesi tanya jawab, insya Allah nanti kita akan berikan kesempatan kepada Al Ustadz untuk mungkin menyampaikan 5-10 menit terlebih dahulu nasihat ya untuk kita seputar umrah dan juga etikaf. Kemudian nanti kita masuk kepada sesi tanya jawab, dan mohon kepada para peserta
untuk menonaktifkan mikrofonnya atau memute ya selama nanti 5 sampai 10 menit di kajian awal dan juga ketika nanti sesi tanya jawab. Kemudian nanti di sesi tanya jawab ya uh, para peserta sekalian, jamaah sekalian dapat menyampaikan melalui pertanyaan melalui kolom chat Zoom atau menekan fitur raise hand. Jika nanti sudah dipersilahkan oleh moderator, nanti silahkan bisa bertanya secara tentu pertanyaan yang ditanyakan singkat, jelas, dan juga sesuai tema kita pada malam hari ini. Dan yang terpenting adalah menjaga adab dalam bertanya dengan kita meniatkan bahwa pertanyaan yang akan kita tanyakan di dalam rangka untuk menambah ilmu kita semua. Baik, para jamaah sekalian, tentu tidak berlama-lama dan tidak berpanjang lebar. Mari kita berikan kesempatan kepada Ustadzul Al-Fadhil, ya mungkin 5 sampai 10 menit terlebih dahulu sebagai pembukaan untuk menyapa dan juga memberikan nasihat kepada kita semua seputar ibadah umrah dan i'tikaf. Kemudian nanti baru kita akan buka sesi tanya jawab secara interaktif atau melalui chat di Zoom. Barakallahu fikum, kita persilahkan kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama, saya secara pribadi memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, termasuk di antaranya adalah bisa berkumpul bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, insyaallah calon jamaah umrah dan juga i'tikaf di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah bersama PHS. Dan di antara nikmat Allah SWT yang wajib kita syukuri bersama adalah nikmat hidayah kepada Islam dan juga nikmat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, saya kita tidak dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan bersemangat, dalam keadaan menginginkan kebaikan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini adalah untuk tujuan yang satu, tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah tujuan utama kita berada di sini. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan orang-orang yang bersama kita, dan tidaklah memberikan umur, memberikan rezeki kepada kita kecuali memang untuk beribadah kepadanya, menghambakan, mengabdikan, menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita berbagai ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan juga mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hikmah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan wahyu. Maka di dalam Al-Qur'an dan juga hadis, disitulah kita akan mendapatkan berbagai jenis ibadah yang wajib maupun yang sunnah, yang dilakukan oleh anggota badan maupun yang dilakukan oleh hati. Baik juga termasuk di antaranya adalah ibadah yang merupakan ibadatun maliyah, ibadah yang berupa harta. Kemudian di antara ibadah-ibadah tersebut, Bapak Ibu sekalian, adalah dua ibadah yang insyaallah akan kita lakukan bersama,
Yang pertama adalah umrah di bulan Ramadan, kemudian yang kedua adalah i'tikaf di bulan Ramadan. Dan dua-duanya merupakan ibadah yang agung dan ibadah yang memiliki pahala yang besar, dan keduanya dilakukan di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan amal soleh di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah SWT pahalanya. Ditambah lagi apabila dikerjakan dua amalan ini di tempat yang mulia, dan umrah jelas dilakukan di Mekah, iktikaf dilakukan di tempat yang mulia, bahkan tempat yang paling mulia itu di Mekah, di Al-Haram Al-Makki, di tanah haram Mekah, maka tentunya ini pahalanya semakin besar dan semakin berlipat ganda. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama untuk mempersiapkan diri lebih mendalami lagi tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan umrah di bulan Ramadan dan juga i'tikaf. Terkait dengan umrah, maka umrah di bulan Ramadan ini memiliki pahala sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih bahwa umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan berhaji. Umrah di bulan Ramadan sebanding dengan berhaji, yaitu pahalanya. Dan pahala berhaji ini pahala yang besar. Nabi SAW mengatakan, Al-Hajjul Mabrur, wal Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak punya pahala kecuali surga. Dan beliau SAW mengatakan, Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladatu ummuh. Barang siapa yang berhaji kemudian dia tidak melakukan rafath, maka dia akan kembali sebagaimana ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Ini menunjukkan tentang pahala haji, dan orang yang melakukan umrah di bulan Ramadan maka dia akan mendapatkan pahala tersebut. Tentunya Bapak Ibu sekalian, ini adalah ghanimah. Ini termasuk pahala yang besar, ya, dengan uang yang tidak seberapa yang dibandingkan dengan pahala yang kita dapatkan. Ya, seorang membayar 30 juta atau 40 juta atau lebih atau kurang, dan dia mendapatkan pahala yang besar melakukan umrah di bulan Ramadan seperti orang yang melakukan ibadah haji. Sehingga tidak heran kalau banyak kaum muslimin di bulan Ramadan mereka berbondong-bondong untuk melakukan umrah. Ya, meskipun biaya yang dia keluarkan lebih besar daripada ketika dia melakukan umrah di luar bulan Ramadan. Karena memang pahalanya yang luar biasa. Kemudian untuk i'tikaf, maka i'tikaf ini adalah amalan yang sunnah muakkadah, dan dahulu Nabi SAW senantiasa menjaga amalan ini setiap tahunnya di bulan Ramadan, dan setiap tahun beliau melakukan i'tikaf di bulan Ramadan kecuali satu kali saja karena ada udzur. Maka ini menunjukkan bahwa i'tikaf ini adalah amalan yang sunnah muakkadah, dan i'tikaf yang paling afdal dilakukan di Al-Masjidil Haram, dan bisa juga dilakukan di tempat yang lain. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, La i'tikafa illa fil masajidil thalatha, tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Maksudnya adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Al-Masjidil Aqsa. Dan yang dimaksud dengan ucapan beliau la i'tikafa, tidak ada i'tikaf, maksudnya adalah tidak ada i'tikaf yang lebih afdal. Tentunya yang lebih afdal adalah i'tikaf di Masjidil Haram. Yang demikian karena pahala yang dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Ya, dan i'tikaf di situ ada sholat, di situ ada membaca Al-Quran, dan lain-lain dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
apabila dikerjakan di Masjidil Haram dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Tentunya ini adalah eh, pahala yang sangat besar yang ditunggu-tunggu oleh setiap muslim dan juga muslimah yang memang mereka bersemangat untuk berbekal dengan amal soleh, berbekal dengan pahala, sehingga ketika kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia memiliki bekal. Ditambah lagi di dalam i'tikaf, sebagaimana kita tahu di sana ada malam Lailatul Qadar yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini lebih baik daripada 1.000 bulan, sehingga dilipat gandakan juga dari sisi waktunya. Apabila seorang i'tikaf di Masjidil Haram nah, mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, maka bagaimana kita bisa bayangkan besarnya pahala yang dia dapatkan. Ya sudah dilipat gandakan karena tempat, kemudian dilipat gandakan juga karena waktu, yaitu di malam Lailatul Qadar. Sehingga Bapak Ibu sekalian, insya Allah apa yang antum lakukan dan akan antum lakukan ini adalah kesempatan emas bagi kita semuanya untuk bisa mendapatkan pahala, dan ini perlu persiapan dari sekarang tentunya, bukan hanya persiapan bekal berupa uang, dan juga bukan hanya kesehatan, tapi juga yang penting yang perlu kita siapkan adalah masalah ilmu. Yang masalah ilmu tentang bagaimana tata caranya, dan mungkin banyak di antara Bapak Ibu sekalian yang sudah beriktikaf dan umroh berkali-kali di Masjidil Haram, dan mungkin ada juga di antara Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali ini insya Allah mengikuti i'tikaf di Masjidil Haram. Kita murajaah bersama, dan alhamdulillah di sini juga ada Ustaz Riza yang masya Allah beliau senantiasa membersamai BHS dan jamaah BHS di bulan Ramadan khususnya dalam i'tikaf, dan insya Allah beliau lebih banyak pengalamannya ya untuk i'tikaf ini. Saya sendiri untuk membimbing jamaah i'tikaf secara khusus ini belum pernah ya. Terakhir kemarin bulan Ramadan kita bersama keluarga di Masjid Nabawi ya, khusus untuk keluarga ya. Eh, Bersama jamaah tahun kemarin pas berangkatnya ya, kemudian pas pulangnya saja saya bersama jamaah ya. Iya, semoga Allah SWT mudahkan, dan mungkin masih ada waktu setengah jam ke depan. Kalau memang ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu sekalian bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Baik. Eh, Jazakallah khair, Ustaz, atas muqaddimah terkait dengan motivasi untuk kita semua terkait dengan keutamaan melaksanakan ibadah umrah, terlebih umrah di bulan Ramadan, juga terkait dengan keutamaan beriktikaf secara umum dan secara khusus i'tikafnya adalah di Masjidil Haram. Mudah-mudahan di awal dari apa yang telah Ustadz sampaikan kepada kita semua, ini senantiasa semakin membuat kita, menjadikan kita terus bersemangat untuk keberangkatan kita, dan sebagaimana yang tadi Ustadz sampaikan bahwa yang sangat kita butuhkan adalah bekal ilmu, ya, mempersiapkan diri untuk persiapkan ibadah umroh dan i'tikaf. Yang mana juga perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa alhamdulillah bahwa selama sebelum keberangkatan kita ada kurang lebih 14 pertemuan Zoom yang memang isinya adalah kajian-kajian yang akan disampaikan oleh para asatidah pembimbing ibadah umroh, dan Masya Allah tabarakallah yang sangat menggembirakan bagi kita, di mana di tengah kesibukan Ustadzuna Ustadz Abdul Roy, beliau masih menyempatkan kepada kita untuk berbagi ilmu. Dan insya Allah kita masuk kepada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa kami berikan kesempatan bagi para jamaah sekalian untuk bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan menekan fitur raise hand terlebih dahulu. Kemudian nanti ketika sudah dipersilakan oleh moderator, silakan tanyakan pertanyaan secara langsung, atau bisa bertanya melalui chat Zoom. Dan di sini
Masya Allah sudah cukup banyak pertanyaan yang Mana ya? eh, masuk, ya. Ini menunjukkan bahwa para jemaah ini Masya Allah sangat haus terhadap ilmu dan ingin sekali banyak mendapatkan faidah dari ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustaz Rai Hafizullah Ta'ala. Baik, sambil kita menunggu pertanyaan secara langsung dengan menekan Ustaz, izinkan Anda untuk membacakan beberapa pertanyaan yang masuk melalui chat Zoom. Yang pertama, ini ada pertanyaan dari Ibu Wiwin Waluyo dari Bekasi. Ada dua pertanyaan yang beliau tanyakan, Ustadz. Mungkin nanti saya bacakan dulu dua pertanyaannya, kemudian nanti bisa Ustadz langsung jawab. Pertanyaan pertama adalah, Ustadz, bagaimana hukumnya untuk akhwat kalau tawaf dan sa'i menggunakan alas kaki selain kaos kaki, seperti sepatu atau sepatu sandal? Jadi, tawaf dan sa'inya menggunakan uh, sandal atau sepatu sandal, Ustadz. Ya, tidak hanya sekedar pakai kaos kaki, karena kita tahu ketika masuk ke Masjidil Haram kan dibuka sandalnya. Itu boleh atau tidak, Ustaz, hukumnya? Apakah pada saat kita sudah berniat, kemudian pertanyaan kedua, Ustaz, apakah pada saat kita sudah berniat i'tikaf, namun ada keperluan kembali ke hotel, apakah ketika kembali ke masjid harus berniat lagi untuk i'tikaf atau tidak? Barakallahu fikum, Ustaz. Ini mungkin dua pertanyaan terlebih dahulu yang ditanyakan oleh Ibu Wiwin Waluyo dari Bekasi. Nah, Baik. Barakallahu fikum. Mungkin kita jawab secara singkat. Yang pertama, untuk akhwat, tidak masalah dia memakai alas kaki ya, atau sepatu atau sendal, baik yang menutup atau tidak menutup kaki. Tidak ada di sana pakaian khusus bagi seorang wanita yang berihram, kecuali larangannya adalah memakai niqab, kemudian yang kedua adalah memakai kaos tangan. Ini saja. Adapun yang lain maka yang penting menutup aurat, ya tidak masalah. Kita memakai sepatu atau memakai sandal yang menutup. Yang penting menutup aurat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait keluar dari masjid dan niat dia adalah untuk i'tikaf. Kalau keluarnya adalah memang sesuatu yang harus, ya seperti misalnya buang hajat atau makan, minum karena memang tidak ada yang menyediakan di masjid, maka tidak masalah yang demikian dan tidak dianggap itu memutus i'tikaf. Tapi kalau keluarnya adalah tanpa udzur, karena memang dia keluar bukan karena sesuatu yang darurat, bisa dia lakukan di dalam masjid, tetapi dia keluar, maka dalam keadaan demikian telah terputus i'tikafnya. Dan apabila dia ingin kembali beriktikaf, dia harus memperbaharui niatnya. Dia melakukan niat kembali. Nah, baik. Terima kasih, Ustaz, atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Pak Sandy Ari, ya. Bismillah, Ustaz, izin bertanya, apakah yang dimaksud mendapatkan Lailatul Qadar? Apakah setiap muslim itu mendapatinya selama dia beramal di malam itu, ataukah hanya kepada orang-orang yang mendapatinya atau merasakan ciri-ciri Lailatul Qadar? Begitu, Ustaz, pertanyaan. ya, sebagaimana kita tahu bahwa setiap orang yang hidup di malam tersebut, maka dianggap sebagai orang yang menemui malam Lailatul Qadar. Dan orang yang menemui malam Lailatul Qadar ini bermacam-macam. Ada di antara mereka yang menemui malam Lailatul Qadar dalam keadaan beramal saleh, dan ada di antara mereka yang lalai. Tentunya berbeda antara orang yang menemui malam Lailatul Qadar dalam keadaan beramal saleh dan orang yang menemui malam Lailatul Qadar dalam keadaan dia lalai dari amal saleh. Orang yang menemui malam Lailatul Qadar dalam keadaan beramal saleh, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Akan dilipat gandakan amal saleh tersebut, lebih baik daripada dia mengamalkan amal saleh tersebut selama 1000 bulan
yang tidak ada di dalamnya malam Lailatul Qadar. Dan tentunya di sini kita berharap ya pada Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang beramal soleh di malam tersebut, baik dia berada di dalam masjid maupun di luar masjid, baik dia berada di Masjidil Haram maupun di luar Masjidil Haram, maka dia mendapatkan keutamaan malam tersebut, mendapatkan keutamaan malam tersebut, yaitu dilipat gandakan. Dan tentunya di sana ada faktor-faktor yang lain yang membedakan pahala antara seseorang dengan yang lain. Di antaranya adalah dia berada di mana. Kalau dia berada di Masjidil Haram, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis, dilipat gandakan menjadi 100.000. Jadi orang yang mendapatkan atau menemui malam Lailatul Qadar dan dia sedang beramal soleh di Masjidil Haram tentunya berbeda dengan orang yang menemui malam Lailatul Qadar sedangkan dia beramal soleh di luar Masjidil Haram. Allah SWT akan bedakan. Demikian pula dari sisi kekhusyukan. Orang yang khusyuk, maka dia lebih besar pahalanya daripada orang yang tidak khusyuk. Dari sisi jumlah orang yang sholatnya lebih banyak rakaatnya, maka tentunya lebih besar pahalanya. Orang yang lebih banyak membaca Al-Quran di malam tersebut tentunya lebih besar pahalanya. Iya. Jadi semua orang yang menemui malam tersebut baik dalam keadaan i'tikaf atau tidak, maka dia mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Ya. Cuma kenapa harus i'tikaf atau kenapa kita disunahkan untuk i'tikaf? Karena orang yang beriktikaf, Bapak Ibu sekalian, dia memang dari awal ini sudah mengkhususkan dirinya untuk beribadah di malam-malam tersebut. Dari awal. Dan setiap malam di malam-malam tersebut dia berusaha mengisi malam-malamnya dengan ibadah, meninggalkan kesibukan dunia. Maka diharapkan ketika benar-benar dia menemui malam Lailatul Qadar dalam keadaan maksimal. Ya, dalam keadaan dia sudah mengerahkan apa yang dia mampu untuk beramal saleh di malam tersebut. Nah, ini berbeda tentunya dengan seorang yang dia tidak beriktikaf dan dia masih di hari-hari tersebut memiliki kesibukan yang lain, maka dikhawatirkan kalau demikian keadaannya datang malam Lailatul Qadar sementara dia disibukkan oleh perkara-perkara selain ibadah, entah itu bisnis, entah itu perkara-perkara dunia yang lain sehingga tidak maksimal untuk mendapatkan pahala yang besar di malam tersebut. Nah, ini perbedaan antara orang yang iktikaf dengan selain orang yang iktikaf. Nah, Tadi sepertinya agak terputus, Ustaz, ya. Baik. ya, Eh, Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Bapak Muhammad Basirun. Ustaz izin bertanya, apakah keutamaan ibadah di Masjidil Haram di mana akan dilipat gandakan 100.000 kali dibandingkan di masjid lainnya? Apakah ini hanya berlaku di ibadah sholat atau di seluruh amal ibadah? ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini dan wallahu alam pendapat yang lebih kuat dan ini yang saya ikuti adalah bahwa eh, melipat gandaan pahala ini berlaku baik sholat maupun amal ibadah yang lain. Termasuk di antaranya adalah i'tikaf, sedekah, membaca Al-Quran, maka semuanya dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Allah Ta'ala a'lam. Nah, Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Maka jamaah sekalian ini, Masya Allah, memberikan satu pelajaran penting kepada kita agar kita lebih semangat lagi ya untuk memperbanyak amal ketaatan selama kita berada di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi. Nah, kemudian di satu pertanyaan kembali dari Bu Wiwin Waluyo, apakah ada keutamaan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di masjid di mana kita mengambil miqat, misalnya di Masjidil Ari? ya, termasuk di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang sebelum dia atau ketika dia akan niat, yaitu niat umrah atau niat haji, maka dilakukan niat tersebut setelah sholat. Yang dilakukan setelah sholat. Dan
ini umum ya, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Jadi kalau kita memang lewat Bir Ali dan saatnya waktu sholat fardu misalnya zuhur, ya kita sholat zuhur terlebih dahulu, baru setelah itu kita melakukan niat. Kalau misalnya tidak bertepatan dengan sholat fardu, misalnya waktu duha, maka seseorang sholat terlebih dahulu, misalnya sholat duha di sana, kemudian setelah itu dia baru melakukan niat, Oke. yang melakukan ihram. Nah, terkait dengan eh, Bir Ali, maka di sana ada hadis ya secara khusus yang menunjukkan tentang keutamaan sholat di lembah tersebut ya, dan posisi masjid Mikot sekarang di lembah tersebut. Nah, ini berkaitan dengan tempat itu secara khusus yaitu ya, Masjid Mikot atau eh, Al-Wadi ya lembah lembah yang berbarokah ya tidak berkaitan dengan mikot-mikot secara umum ya tidak berkaitan dengan mikot-mikot secara umum itu mikot yang berkaitan dengan mikot Bir Ali saja memang di sana ada hadis yang menunjukkan tentang eh, disunahkannya untuk melakukan sholat di tempat tersebut. Wallahu taala a'lam. Nah, Nah, kemudian saat berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Aini. Ada tiga pertanyaan secara langsung, namun pertanyaan kedua dan ketiga ini saya singkat. Yang pertama Ustadz, nanti apabila di waktu 10 hari terakhir, qadarullah ada wanita yang haid, apakah baiknya minum obat penunda haid atau tidak? Jika tidak, artinya dia dalam keadaan haid, ibadah-ibadah apa saja yang dapat dilakukan pada sewaktu iktikaf, meskipun sedang haid dan tidak bisa ke masjid? Ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana cara menjaga hati Ustaz menjelang menjalankan umroh ataupun saat ibadah umroh nanti agar senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana menghadapi rasa hasad, dengki dari orang atau saudara terdekat saat melaksanakan ibadah umroh yang akan dilaksanakan. Mungkin apakah ada zikir atau ibadah yang bisa menjauhkan kami dari hasad orang lain yang menyebabkan ain ataupun sebagainya. Begitu saja. Jadi ada tiga pertanyaan yang tadi ditanyakan. Tafadhol, Ustaz. untuk pertanyaan yang pertama, maka yang afdal kita biarkan saja secara tabiat, artinya alami saja, tidak perlu kita meminum obat karena terkadang di dalam mengkonsumsi obat-obat penahan haid ini ada mudarat bagi sebagian wanita. Maka selama ini bukan sesuatu yang darurat, ya maka kita kembali ke asal yaitu kita biarkan secara alami saja. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mentakdirkan haid bagi para wanita kecuali di sana ada hikmah yang dalam untuk mereka. Dan tidak usah bersedih, tidak perlu kita eh, kepikiran ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita lakukan ketika dalam keadaan haid tentunya kita tidak boleh beriktikaf dan bukan berarti kemudian kita tidak beramal. Banyak amalan yang bisa dilakukan oleh seorang wanita yang haid dan dia berada di kamar hotelnya. Ya, di antaranya yang paling bisa dia lakukan adalah membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran bagi seorang wanita haid boleh, tidak masalah, karena tidak ada dalil yang melarang selama dia tidak memegang mushaf secara langsung tanpa penghalang. Jadi kalau dia membacanya dengan hafalan dia, atau dia membacanya lewat HP, atau dia membacanya dengan mushaf, tetapi di sana ada penghalang seperti kaos tangan, maka tidak masalah. Seorang memegangnya, silahkan dia memperbanyak membaca Al-Quran dan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran dan kita di eh, disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan sebagaimana dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Kemudian juga bersedekah, ya bersedekah baik untuk orang-orang yang ada di Mekah atau kita ingin bersedekah untuk siapa saja dengan mentransfer misalnya, maka juga bisa dilakukan. Kemudian berzikir, berdoa, ya menuntut ilmu, mendengarkan kajian, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan oleh seorang wanita haid.
Kemudian yang kedua tentang masalah keikhlasan, maka di antara tips untuk bisa meraih keikhlasan adalah seseorang menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Allah Subhanahu wa taala alimun bidzatis sudur, dialah yang maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Dan niat ada di dalam hati seseorang, niatnya karena Allah atau niatnya bukan karena Allah, Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha mengetahui. Dan seseorang tentunya malu kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia beramal saleh dan niatnya adalah untuk ingin dipuji oleh manusia, sehingga hendaknya dia berusaha untuk membersihkan hatinya dari riya tersebut. Ya, dan di antara caranya adalah seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keikhlasan. Ya, mengatakan, ya Allah, berikan saya keikhlasan, jauhkan saya dari riya dan juga sum'ah. Apabila datang perasaan tersebut, dan itu mungkin datang di awal atau di pertengahan atau bahkan di akhir, maka seseorang berusaha untuk melawan. Jangan dia biarkan dirinya tenggelam dengan riya dan juga sum'ah. Dia lawan dengan berdoa, meminta perlindungan kepada Allah SWT dari kesyirikan yang kecil maupun yang besar, dan meminta perlindungan kepada Allah dari riya, dari ujub, dari sum'ah. Dan Allah SWT dialah yang maha mendengar dan dialah yang maha mengabulkan doa. Kalau Allah SWT melihat di dalam diri kita kesungguhan untuk melawan riya dan berbagai penyakit hati tersebut, maka semoga Allah SWT memudahkan dan juga memberikan taufik bagi seseorang yang memang bertekad kuat untuk melakukan ibadah ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang masalah hasad. Maka hasad ini adalah sebuah penyakit yang terkadang kita tidak melihat bahwasanya seseorang yang ada di sekitar kita itu memiliki hasad. Dan terkadang pula kita melihat dari ucapan atau dari perbuatannya, dan al-ain ini adalah suatu yang hak sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak ada jalan keluar kecuali kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan supaya dijauhkan dari kejelekan orang yang hasad apabila dia hasad. Dan kita disunahkan untuk membaca zikir pagi dan juga petang. Maka ini termasuk di antara sebab seorang terlindung dari kejelekan orang yang hasad apabila dia hasad. Kemudian juga eh, di antaranya kalau kita memang tahu fulan ini adalah memiliki atau dikhawatirkan dia memiliki penyakit ini, maka jangan sampai seseorang menceritakan. Jangan sampai seorang menceritakan. Kita menceritakan kenikmatan kepada orang yang mereka tidak hasad dengan kita. Tapi kalau kita tahu baik secara ucapan atau secara perbuatan dia memiliki hasad, maka tidak perlu kita ceritakan kepada mereka tentang kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada kita. Termasuk diantaranya adalah seperti nikmat bisa melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan dan seterusnya. Kemudian juga di antara usaha kita, dan ini termasuk kita menolong saudara. Orang yang dihinggapi penyakit hasad, maka ini adalah musibah. Musibahnya dalam masalah agama. Dan hasad ini bisa memakan pahala seseorang sebagaimana api ini memakan kayu bakar. Kita berusaha untuk memberikan pertolongan kepada saudara kita yang ditimpa oleh hasad ini. Yang diantaranya adalah kita nasihati. Kita nasihati bahwasanya masing-masing dari kita telah memiliki takdirnya. Ya, sebagian eh, diberikan oleh Allah SWT kelebihan ini, sebagian yang lain diberikan kelebihan ini. Termasuk diantaranya adalah dalam masalah rezeki, dalam masalah
kesempatan dan lain-lain. Maka eh, ini bentuk nasihat, dan di antara hal yang menghilangkan hasad dari hati adalah ketika dia beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu kita ingatkan, semoga ketika kita sampaikan iman dengan takdir ini bisa menjadi sebab eh, dia terbebas dari penyakit hasad tersebut. Kemudian juga kita berusaha untuk berbuat baik. Ya, selain menasihati, dan itu adalah perbuatan baik, kita juga bisa berbuat baik dengan orang yang kita kira itu adalah memiliki penyakit hasad, khususnya kepada kita, ya dengan tetap kita silaturahim, dengan tetap kita memberi. Kalau memang kita punya keluasan, ya semoga dengan cara seperti itu akan sedikit demi sedikit hilang dari dirinya penyakit dengki dan juga hasad kepada kita. Wallahu taala a'lam. Nah, Baik, barakallahu fikum Ustaz. Ini Masya Allah cukup banyak sekali sebetulnya pertanyaan yang ditanyakan. Mungkin nanti mohon izin Ustaz, kita sampai pukul 21 lewat 10, ya sekitar 10 menit lagi Insya Allah Ustaz. ya, Eh, Mungkin ada beberapa pertanyaan yang hampir sama, nanti saya coba gabungkan. Yang pertama ini pertanyaan yang memang juga sering ditanyakan Ustaz. Apakah boleh berwudu dengan air dari botol spray? Walaupun tidak dilakukan setiap waktu mau sholat, atau hanya dilakukan saat tidak batal wudu karena buang air kecil atau buang air besar. Pertanyaannya, jika secara syariat dibolehkan berwudu menggunakan spray, mohon dijelaskan caranya Ustaz. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait niat umroh untuk orang tua yang sudah meninggal. Dengan kondisi anak tersebut tidak tahu apakah saat hidup mereka sudah punya niatan umroh atau tidak, apakah dibolehkan niat umroh atas nama orang tua yang sudah meninggal. Dan ini juga sama dengan pertanyaan, eh, namun apa bedanya di sini Ustaz? Eh, Beliau mengatakan, insya Allah Ramadan ini saya ingin niatkan umroh saya untuk ayah. Yang saya tanyakan, bagaimana niat umrohnya? Namun bukan badal Ustaz, beliau sudah pernah haji dan umroh. Itu mungkin satu dua pertanyaan terlebih dahulu yang hampir bersamaan sama. baik. Untuk pertanyaan pertama, yaitu berwudu dengan air yang ada di botol atau botol spray, maka tidak masalah. Boleh seseorang berwudu dengan air tersebut. Airnya adalah air yang suci, yang tidak berubah sifatnya. Namun yang perlu diperhatikan di sini, di sana ada syaratnya, yaitu air tersebut harus dalam keadaan mengalir. Dalam keadaan mengalir. Karena dia adalah botol spray yang kita tahu dia adalah berupa embun, ya, sangat kecil. Sehingga untuk mengalir ini perlu disemprotkan berkali-kali. Disemprotkan berkali-kali sehingga terkumpul air tersebut, dia pun bisa mengalir. Ya, kalau memang demikian tidak masalah. Adapun hanya sekedar berupa embun tadi dan disemprotkan begitu saja di anggota badan, maka ini tidak boleh. Yang demikian tidak cukup. Jadi harus dalam keadaan airnya tetap, ya, mengalir dan juga membasahi kulit gitu ya. Baik, itu terkait dengan botol spray. Kemudian yang kedua tadi tentang masalah umrah. Orang tua badal badal umroh Ustaz, tapi eh, dia nggak tahu apakah dulu ketika masih hidupnya ayah atau ibunya ingin umroh atau tidak. Jadi pengen membadalkan Ya, tanpa ada mungkin wasiat atau keinginan sebelumnya dari orang tua. ya, tidak masalah dan tidak disyaratkan orang yang ingin mengumrohkan orang tuanya, tidak disyaratkan dia punya keinginan untuk melakukan umrah sebelum dia meninggal. Nah, jadi dia menginginkan umrah tersebut sebelum meninggal atau tidak menginginkan, maka seorang anak boleh bagi dia untuk mengumrahkan orang tuanya. Bahkan ini termasuk birrul walidain, yang termasuk berbakti kepada orang tua setelah wafatnya. Seorang anak mengumrahkan orang tua sehingga orang tua pun mendapatkan pahala yang besar. Dan ini yang diharapkan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia, karena mereka sudah tidak bisa menambah amal soleh. Kemudian dalam keadaan seperti itu dia mendapatkan tambahan pahala dari anaknya yang masih hidup, dari anaknya yang ingin berbakti kepada orang tua. Tentunya ini sebuah kebahagiaan bagi orang tua yang telah meninggal dunia. Dia sudah terputus amalannya, kemudian ada anak kesayangannya yang masih berbakti kepadanya dan mengumrohkan untuk orang tuanya. Nah,
Nah, tadi ditanyakan juga bagaimana niatnya Ustaz. Niatnya ada di dalam hati. Yang penting eh, di dalam hati kita ada keinginan bahwasanya amalan yang saya lakukan, yaitu umrah ini adalah pahalanya adalah untuk orang tua. Itu sudah cukup. Ya sudah cukup. Dan seandainya seseorang di dalam talbiyah dia mengatakan labbaik Allahumma umratan an abi atau an ummi, maka tidak masalah. Ya, dan talbiyah ini bukan niat. Niat adalah apa yang ada di dalam hati kita. Seandainya seorang tidak mengucapkan labbaik Allahumma umrah an abi an ummi, maka tidak masalah. Yang penting niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan bagi seseorang apa yang dia niatkan. Nah, Baik. Kemudian Ustaz, ini ada pertanyaan. Mohon Ustaz di penjelasannya secara singkat terkait fikih umroh untuk bayi atau anak yang belum balik. Terutama bagaimana niatnya. Mungkin anaknya belum bisa melafalkan niat mungkin Ustaz ya. Bagaimana niatnya, bagaimana niat ihramnya, dan apakah perlu membayar dam terkait rukun-rukun kewajiban yang belum sempat ditunaikan. Karena mungkin anaknya masih bayi atau masih balik. Kemudian juga mohon nasihatnya Ustaz, secara singkat saja terkait ibu yang umrohnya sambil bawa anak, yang pastinya mungkin ibadahnya tidak akan sesuai dengan eh, apa tidak seideal itulah ya Ustaz. Mohon jawabannya Ustaz. Nah, baik. Boleh kita mengumrahkan anak kita yang masih bayi, tidak masalah. Dan caranya adalah apabila bayi tersebut adalah bayi eh, laki-laki, maka aturannya sama dengan laki-laki dewasa ya. Tidak boleh memakai pakaian yang membentuk badan. Ya, tidak boleh memakai pakaian yang membentuk badan. Kemudian niatnya kita yang meniatkan. Ya, niatnya adalah kita yang meniatkan. Amalannya sama. Dia diharuskan untuk tawaf dan tawafnya kita gendong bersama kita. Demikian pula sa'i kita gendong juga. Ya, kemudian nanti kita cukur rambutnya. Ya, dengan demikian dia telah menyempurnakan umrahnya. Jadi niatnya kita yang meniatkan. Maksudnya si bayi ini dia melakukan umrah. Dan seorang bayi yang diumrahkan ini dia mendapatkan pahalanya, tapi tidak menggugurkan kewajiban umrah. Artinya apa? Seandainya nanti dia dewasa dan memiliki kemampuan lagi untuk umrah dan berkewajiban untuk umrah, maka dia diharuskan untuk umrah. Sebagaimana ini pendapat sebagian ulama yang mereka mengatakan bahwa umrah ini wajib bagi orang yang memiliki kemampuan, ya, sekali dalam hidupnya. Ini pendapat sebagian eh, ulama. Itu terkait dengan umrah bagi seorang bayi dan bagaimana tentang masalah kebersihannya atau wudhunya, maka diusahakan dalam keadaan ketika mau tawaf, maka diusahakan sebersih mungkin ya, dan memakai popok yang bersih yang baru. Adapun yang keluar setelah itu maka tidak memudarat ya, tidak masalah. Nah, itu terkait dengan umrah bagi bayi. Kemudian yang kedua tadi tentang masalah eh, ibu. betul. Nasihat Ustaz, Hmm. bagi seorang ibu yang umrohnya membawa anak kecil, tentu mungkin tidak akan semaksimal umroh tanpa membawa anak Ustaz. Mungkin ada nasihatnya supaya umrohnya tetap ideal, Ustaz, tetap Baik. maksimal. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Adalah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Tidak masalah. Ya, seseorang dia melakukan umrah bersama anaknya dan tentunya ketika dia bersama orang lain tidak bisa maksimal. Berbeda dengan kalau dia mengurus dirinya sendiri. Maka tidak masalah yang demikian dan insya Allah di dalam apa yang kita lakukan berupa menolong orang lain, membantu orang lain dalam melakukan ibadah ini ada pahalanya. Sama ya, seorang suami ketika dia bersama istrinya, maka dia harus membantu istrinya, dia harus menjaga, mungkin dia eh, membantu istrinya dalam banyak hal,
ya maka insya Allah yang demikian tidak sia-sia. Ya, dia membantu istri dalam hal ibadah. Demikian pula seorang ayah atau seorang ibu yang membantu anaknya dalam melakukan ibadah. Mungkin ada kekurangan di dalam dirinya. Ya dia jadi kurang mungkin zikirnya, dan jadi kurang doanya karena dia membantu orang lain. Cuma perlu diketahui bahwa membantu orang lain ada pahalanya. Apalagi membantu orang lain dalam ibadah. Maka ini juga ada pahalanya dan tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin saja seorang lebih sedikit amalannya daripada orang lain, tetapi dia lebih ikhlas, lebih bertakwa, maka dia lebih besar pahalanya daripada orang lain. Nah, Allah taala a'lam. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairul jaza. Kami ucapkan kepada Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Dr. Abdul Rai. Sejatinya memang Ustaz, Masya Allah pertanyaan masih cukup banyak sekali, namun tentu karena keterbatasan waktu kita, juga mungkin Ustaz ada kegiatan yang lain, maka tentu jamaah sekalian kami bisa memahami bahwa saya yakin bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ingin sekali dijawab langsung oleh Ustaz Al-Fadhil. Namun tentu karena sekali lagi keterbatasan waktu kita, kami memohon maaf tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan yang antum dan antuna tanyakan. Namun tentu tidak perlu berkecil hati ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab bisa nanti ditanyakan di sesi kajian dengan para asatidzah pembimbing yang lainnya, yang kita masih mungkin ada 12 pertemuan lagi sebelum nanti kita melaksanakan ibadah umroh, sehingga mudah-mudahan jika jawabannya tidak terjawab dan tidak dibacakan pada hari ini, bisa ditanyakan di lain waktu, dan tentu kita berharap juga mungkin ini bukan pertemuan yang terakhir kita dengan Ustadz Abdul Roy, ya mungkin nanti ada kesempatan yang lain, mudah-mudahan di tengah kesibukan beliau kita bisa mengambil faidah-faidah dari ilmu yang beliau sampaikan. Tentu kami tadi bacakan pertanyaan secara berurutan agar mereka yang bertanya terlebih dahulu yang kita jawab. Sehingga sekali lagi kami mohon maaf tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan yang ditanyakan. Maka alhamdulillah rangkaian kaji seputar permasalahan ibadah umroh dan yang telah disampaikan oleh memperbaiki ibadah kita dan tentunya menjadi hujjah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk kesekian kalinya sekali lagi saya mengucapkan jazakumullah khairan jaza kepada Ustadz, jazakallah khair Ustadz atas keluangan waktunya dan juga ilmu yang telah antum sampaikan kepada kami semua, dan ini sangat bermanfaat sekali lagi. Namun sekali lagi karena juga keterbatasan ilmu, keterbatasan waktu ya, kami sejatinya ingin berlama-lama dengan antum ya, mengambil banyak faidah. Namun insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu ta'ala alam, mari kita tutup kajian kita dan tanya jawab kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ustaz, jazakumullah khair.